Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, jembatan kaca yang menghubungkan kampung wisata 3D dengan kampung warna-warni di Kota Malang retak. Warga mendesak pemerintah setempat segera melakukan perbaikan karena khawatir kaca yang retak akan runtuh. Jembatan kaca penghubung kampung wisata yakni kampung 3D dan kampung warna-warni di Kota Malang retak di bagian ujung. Retakan terlihat sepanjang 1 meter. Ketua RW setempat menyebut keretakan ini terjadi sejak sebulan lalu. Khawatir sewaktu-waktu kaca pecah, warga kampung 3D dan kampung warna-warni rutin melakukan pemeliharaan dan pengecekan. Meski kaca jembatan dalam kondisi retak, warga tidak menutup akses wisatawan untuk berkunjung. Petugas yang berjaga di jembatan membatasi kapasitas wisatawan yang menyeberang. Jika sebelumnya bisa menampung 100 pengunjung, kini maksimal hanya 20 orang saja. 3D-nya yang sebelah utara itu ada keretakan, tidak tahu itu apa pecah cuman kulitnya aja apa sampai ke dasarnya dalam itu saya kurang tahu, cuman saya cek itu memang ada keretakan. Jadi kan setiap minggu itu 2 kali kita cek antara warna-warni dengan 3D karena apa, pengecekan itu gunanya untuk keselamatan juga Pak kan, tentang jembatan, karena jembatan itu kan selama ini dari awal kan muatnya cuma sampai 100 orang, makanya setelah COVID ini sekarang kan ini pengunjungnya kan sepi, paling banyak itu di atas kadang-kadang cuma 20 orang kapasitasnya gitu. Warga kampung wisata Jodipan ini mendesak pemerintah Kota Malang segera melakukan perbaikan. Jembatan kaca sepanjang 20 meter dan lebar 1 meter lebih ini melintang dengan ketinggian 10 meter di atas Sungai Brantas. Diresmikan tahun 2017 dan dikelola oleh warga setempat. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, sebuah minibus hangus terbakar di Jalan Raya Pegunungan Arak-Arak Situbondo. Suara ledakan beberapa kali membuat warga panik dan tak berani membantu memadamkan api. Jalur Pegunungan Arak-Arak di Kecamatan Subo, Situbondo, Senin siang sempat lumpuh. Menyusul terbakarnya minibus yang dikendarai oleh Alvina. Kobaran api melahap seluruh bagian mobil dan beberapa kali terdengar suara ledakan. Warga memilih menjauh dari lokasi dan tak berani membantu memadamkan api. Proses pemadaman baru dilakukan setelah petugas damkar Bondowoso tiba di lokasi. Namun jauhnya akses menuju lokasi mengakibatkan pemadaman terlambat dan mobil terlanjur hangus. Api diketahui pertama kali muncul dari bagian aki mobil. Di kawasan Arak-Arak yang memasuki wilayah Kabupaten Situbondo, untuk lokasi tepatnya kami dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja khususnya bidang pemadam kebakaran menerima informasi adanya mobil kebakaran di wilayah tersebut. Terjadi karena akibat percikan api di wilayah aki mobil Innova tersebut. Kasus kebakaran mobil masih ditangani Polres Situbondo. Tom Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, seorang penggali sumur tewas dan satu lainnya lemas saat membersihkan sumur tua di Kabupaten Tuban. Korban diduga kekurangan oksigen. Sumur tua milik Suprianto di Desa Sembungin, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Senin siang memakan korban. Seorang penggali sumur, Trisno, tewas diduga kekurangan oksigen. Peristiwa bermula saat 4 orang, Trisno, Samin, Damit, dan Budi membersihkan sumur tua sedalam 15 meter tersebut. Trisno turun ke dasar sumur, terlebih dulu menggunakan tali tampar. Namun beberapa menit kemudian, korban Trisno berteriak meminta tolong. Samin pun masuk sumur untuk menolong Trisno. Namun Samin yang lemas juga berteriak meminta tolong kepada Damit dan Budi. Akhirnya Samin dapat ditolong, namun Trisno ternyata sudah tidak bernyawa. Korban tewas akhirnya dievakuasi oleh tim BPBD Tuban. Belum diketahui secara pasti penyebab utama kematian korban.
Dugaan sementara, korban tewas karena kekurangan oksigen. Kronologisnya, korban bersama 4 rekannya membersihkan sumur, ya kedalamannya sekitar 15 meter. Dalam kondisi kurang sehat, beliaunya masuk ke dalam sumur. Berapa menit kemudian, beliaunya minta tolong karena lemas lah saudara Samin ini menolong korban masuk ke dalam sumur. Ternyata saudara Samin juga dalam keadaan lemas minta tolong untuk dinaikkan. Nah, setelah itu baru laporan ke kepala desa dan ke Polsek Banjar. Selanjutnya Polsek Banjar menghubungi pihak BPD dan Polres Tuban untuk evakuasi korban dari dalam sumur. Penyebabnya apa ini? Penyebabnya mungkin kurang oksigen apa gimana? Keracunan gas itu mungkin ya? Belum tahu, mungkin saya mengarah ke situ. Saya bisa menyimpulkan terkait gas atau kurang oksigen. Usai divisum, mayat korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara pengendara motor di Sidoarjo tewas setelah terserempet dan terlindas truk pengangkut pasir. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit, sedangkan sopir truk ditahan polisi. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Senin siang. Korban pengendara motor Salsabila warga Surabaya tewas seketika karena menderita luka berat di bagian kepalanya. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah selatan Sidoarjo sampai di lokasi kejadian, motor korban terserempet truk pengangkut pasir. Naas korban terjatuh ke tengah jalan dan langsung terlindas truk, sedangkan motor rusak parah di bagian depan. Jadi kejadiannya mungkin dari arah Gedangan ke Surabaya itu posisinya lanjutnya kan. Dia di sebelah kiri kelihatannya waktu nyalip atau apa mungkin dia kejatuh terus kelindes truk gitu. Ada suara brak kayak dari warga, kata warga-warga gitu. Terus yang sopir truknya di mana sih? Sopir truknya nggak tahu, kelihatannya di polisi. Anu ya mas, si korban ini perempuan apa laki-laki mas? Korbannya kalau katanya yang menyelamatin tadi satu pengendara itu perempuan katanya. Perempuan aja? Ya. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, sedangkan sopir truk ditahan dan dimintai keterangan oleh polisi. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, puluhan hektar tanaman cabai di Magetan rusak akibat cuaca panas ekstrim. Daun cabai kekurangan air sehingga tidak tumbuh normal. Puluhan hektar tanaman cabai milik petani di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan tidak tumbuh normal. Lantaran panas ekstrim, daunnya keriting dan menguning. Akibatnya, tanaman tidak mau berbuah. Berbagai cara dilakukan untuk mengantisipasi seperti pemberian pupuk, namun tanaman cabai yang sudah berusia 2,5 bulan dan waktunya panen tetap tidak bisa berbuah. Sehingga para petani mengalami gagal panen dan merugi puluhan juta rupiah. Setengah mainan, setengah tua itu rontok mas. Itu pertama. Kedua, masalah pupuk, perawatan, ya bagus. Tapi nggak buah. Ada lagi, ya contoh seperti itu, daunnya malah menguning. Ya akhirnya tidak buah. Meskipun ini sudah saya pupuk, coblosan, kemudian saya dangir, ternyata tidak ada perkembangan sama sekali. Nah kalau cabai ini kemungkinan karena cuaca terlalu panas, jadi ini merata mas, tidak hanya tanaman saya sendiri, tapi hampir semua petani merasakan keluhan adanya cabai yang tidak ada perkembangan, keriting. Para petani di Desa Sumber Agung, Kabupaten Magetan berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan berupa bibit cabai sebagai pengganti tanaman cabai yang rusak saat musim kemarau. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, warga Desa Dasri, Banyuwangi dihebohkan munculnya seekor ular di pekarangan rumah. Satwa liar itu berusaha menyerang saat akan ditangkap, sehingga warga menghubungi petugas damkar.
Tim Damkar Banyuwangi menuju rumah Elisa Yulistiani di Desa Dasri, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi. Petugas menerima laporan warga tentang adanya ular sepanjang 2 meter yang berkeliaran di pekarangan rumah. Awalnya ular sempat akan ditangkap warga, namun pergerakan hewan melata jenis ular kayu ini sangat agresif, sehingga warga takut. Petugas damkar yang datang bisa menangkap ular yang bersembunyi di tumpukan batu dan genting bekas. Meski ular itu berusaha menyerang petugas, namun akhirnya bisa ditangkap. Agar tak membahayakan, petugas langsung mengikat mulut ular ini dengan lakban. Terima kasih sekali atas partisipasinya Bapak yang dengan penuh sigap menanggapi laporan masyarakat. Semoga damkar selalu jaya, sehat, dan banyak sekali dilipat rezeki semuanya. Matur sembah nuwun sanget. Ularnya itu dari pemilik rumah, ular yang datang dari sawah, akhirnya masuk ke situ karena sangat mengganggu. Akhirnya dikeluarkan, ular tersebut juga tidak mau, akhirnya juga menghubungi damkar terdekat. Nah, di sekitar ular tadi juga ada ayam ya, di rumahnya juga dia memelihara ayam, termasuk ayam bangkok. Tadi juga yang punya rumah juga mempunyai tempat jualan seperti warung-warung makanan ringan. Setelah berhasil ditangkap, ular langsung dibawa petugas untuk diserahkan ke BKSDA Banyuwangi. Petugas mengimbau warga menyingkirkan tumpukan-tumpukan batu maupun barang lainnya di sekitar rumah agar tak dijadikan ular sebagai sarangnya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.